Halo teman-teman Tanam Duit semua, apa kabar? Selamat siang kalau sekarang di kita. Ini hari Minggu, tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 5 Juli ya 2020 jam 2 siang. Nah, saya Hanif dan di sebelah sana Ferry Latuhin ya dari Tanam Duit. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu mengikuti ulasan-ulasan kami berdua. Nah, kita mau melihat ke belakang seminggu yang lalu ada hal yang menarik ya. Uh, Salah satunya adalah rupiah kita yang tadinya udah stabil di 14 ribuan rendah, tiba-tiba dia melemah ke 14.300-an. Itu juga di hari Jumat ya, udah di jam-jam mau tutup. Nah, coba kita dengar ulasan dari Ferry. Ya nggak Fer? Kayak gitu kan Fer ya? Betul. Seharusnya indeks kita itu memang sudah mepet-mepet di 5.000 ya pada waktu hari Jumat kan 4.990 kan tiba-tiba terus tergelincir di 5 menit 10 menit terakhir itu sampai akhirnya sempat negatif merah walaupun ditutup akhirnya positif sedikit ya. Nah itu tidak pas dari rupiah yang tergelincir begitu dalam 14.600 hampir ya 14.528 sampai 23 begitu. Tapi poinnya adalah memang tergelincirnya rupiah ini cukup dalam. Nah, kenapa rupiah tergelincir? Banyak yang membuat hipotesis, katanya karena kasus corona yang meledak-ledak lagi di Amerika, sehingga Amerika memerlukan likuiditas, demand for dollar naik, begitu logikanya. Ya kan? Nah, tapi ada juga, kalau menurut saya juga tidak terlepas dari ucapan-ucapan menteri kita mengenai dolar tahun depan 15.600, lantas kontraksi ekonomi kita 3,8% di kuartal kedua. Padahal angka-angka itu tidak dijustify oleh BI. BI melihat panorama yang berbeda dengan ramalan itu gitu loh. Ya. Tapi memang udah lambat karena pada waktu penutupan itu memang 10 menit 15 menit lah terakhir itu memang kita mendapat tekanan ya. Pemicunya adalah kembali lagi rupiah yang tergelincir terhadap dolar. Saya belum tahu apakah mata uang lain tergelincir. Sebab apa? Kalau kita lihat indeks-indeks yang lain di Asia maupun di Eropa, bahkan di Wall Street sendiri itu hijau ya rata-rata ya. Jadi seharusnya kalau rupiah itu tidak tergelincir minggu lalu, kita masih bisa ditutup di atas 5.000 lebih sedikit lah ya, at least melompati level psikologis 5.000. Karena apa? Kembali lagi, secara fundamental ekonomi kita ini lebih baik daripada ekspektasi. Kalau Anda lihat sekarang kemana-mana itu puncak udah penuh lagi ya. Bahkan mungkin juga Cipularang udah penuh lagi ya. Artinya apa? Memang ekonomi udah mulai bergulir lagi. Orang tidak tahan dengan Tapi PSBB kan atau banyak PHK juga loh, Fer. Banyak unemployment juga gitu. mana everywhere di mana-mana terjadi PHK dan kebangkrutan ya dari beberapa Iya. kampus gitu loh ya. Tapi kalau kita lihat resiliensi atau ketahanan kepada ekonomi kita itu sebetulnya di informal sektor UMKM bos ya. Daripada UMKM itu ya itu bisa di atas 60% dan penyerapan tenaga kerja di UMKM itu 90% loh. Ya, jadi yang paling kena dampaknya kalau lockdown terlalu lama PSBB adalah UMKM, sementara itu tulang punggung ekonomi kita. Nah, jadi dengan dilonggarkannya PSBB, UMKM nggak peduli karena itu informal sifatnya rata-rata usaha sendiri ya. Jadi mereka langsung bergerak gitu loh, sehingga memang yang namanya recovery saya harapkan memang kita bisa terjadi V-shape recovery. Artinya apa? Sepanjang tahun 2020 ini dengan kasus corona, saya masih yakin sekitar 2%, 2,5% sesuai dengan ramalan BI ya, saya setuju itu. Pasti bisa kita, sementara negara-negara lain yang memang sektor formalnya jauh lebih kuat daripada negara kita, itu memang akan mengalami tekanan yang lebih dalam ketimbang negara kita. Jadi kan padahal banyak juga Fer ya dari yang unemployment itu ya, seperti di yang terkait dengan pariwisata misalnya, ya kan itu penerbangan, terus juga hotel. Itu across the board, all over the world itu selalu begitu, sektor itu pasti kena seluruh Ya, dunia apa ya kan. nggak itu drag down ininya, nggak drag down nggak membawa menekan sehingga unemployment itu Ya, jadi tinggi, tapi kemudian bisa jangan. social unrest, enggak? Ya, enggak, kan kita lihat juga indikator sosial, tidak ada social unrest ya. Memang sektor pariwisata ini boleh dibilang terkena, tapi itu di mana-mana. Bali misalnya kita ambil contoh lah yang sangat dependent on
pariwisata. Kita lihat sampai sekarang pun masih sepi ya, hotel-hotel, restoran, kafe, semuanya pasti kena. Tapi itu service sektor ya. Service sektor itu nggak terlalu besar di ekonomi, dalam ekonomi kita seperti di Amerika, bos. Ya kan, kita masih tadi UMKM, manufacturing ya. Wah, suaranya hilang. Yang mengatakan ketua Kadin kalau nggak salah Rozan bilang katanya, wah ini realisasi investasi ini drop semua di mana-mana, nggak akan ada karena nggak bisa orang bangun pabrik, nggak bisa orang bangun jembatan, nggak bisa orang bangun infrastruktur, ya semuanya kena pending gitu loh ya. Tapi kembali lagi struktur ekonomi kita as such bahwa UMKM itu porsinya paling besar di GDP, informal sektor juga porsinya paling besar di GDP, kita lebih resilient dibandingkan negara-negara lain yang lebih modern. Oke. Berarti dampaknya ke market kita harusnya juga nggak terlalu, maksudnya udah volatility-nya harusnya nggak terlalu volatile lagi ya. Dan kita udah jadi trendingnya sebetulnya adalah trending up ya. Saya sangat optimis. Kemarin kan selama seminggu bahkan 2 minggu terakhir itu asing jor-joran net sell loh, sampai 600 di atas 1 triliun. Tapi indeks kita nggak turun ke 4.700, bahkan bertahan di atas 4.900, ya kan? Jadi saya melihat ke depan dengan dimulainya asing net buy dan rupiah melemah, ya ke 14.500, saya yakin asing masuk lagi karena dia beli rupiahnya dapat banyak gitu ya. Betul, karena dia dapat banyak, dia tukarkan dolarnya sehingga mereka bisa. Bond market kita juga stabil, bos. Kita lihat aja ke 10-year government bond kita masih 7,1%, nggak ambrul-ambrulan gitu loh ya. Jadi saya ngelihat ke depan bukan tidak mungkin, saya bisa salah tentu sebagai analis ya kan, tapi saya ngelihat trennya ke depan di kuartal keempat ini seperti sebelumnya saya bilang, bisa indeks kita tuh di level 5.500 sampai 6.000. Saya bisa salah, tapi berkali-kali saya lihat sangat kuat sekali indeks kita di 4.900, mumbul lagi ke atas. Ya, oke. Nah, mungkin perlu disampaikan ke teman-teman ya, bahwa seolah-olah kita berbicaranya hanya jangka pendek gitu ya. Misalnya cuma seminggu. Sebetulnya kalau diikutin dari waktu ke waktu, ya obrolan kita yang kita update selalu selama seminggu ya. Apa yang kita obrolin itu sebetulnya untuk jangka panjang ya. Tapi kita melihatnya dari perkembangan jangka pendek. Nah ini mungkin teman-teman perlu pahami ini gitu. Ya, dalam investasi saham minimal horizon itu kalau dari saya ya, dari posisi saya itu minimal 6 bulan gitu loh. Karena apa? Daily pasti fluktuasi itu tinggi, bisa negatif, bisa positif. Kita harus riding the trend. Nah, riding the trend adalah memahami indikator ekonomi. Saya tidak melihat ekonomi kita ini amburadul gitu loh. Dan terbukti dari kenyataan sehari-hari juga tidak ada social unrest. Iya. Oke. Aman aja gitu loh ya. Ya. Oke, jadi message-nya adalah buat teman-teman, ini masih ada kesempatan yang bagus untuk bisa berinvestasi di pasar modal yang melalui reksadana, segala macam jenis reksadana. Kita ada di Tanam Duit semua jenis reksadana. Nah ini buat teman-teman yang pengen market timing, artinya ingin memanfaatkan momentum, this is a good time. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ya untuk menikmati capital gain dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin itu aja kali ya, Fer. Ada lagi yang mau ditambah, Fer? Nggak, saya kira itu aja. Tapi saya tetap kita konsisten dari awal juga sejak sesi sebelumnya. Kita nggak pernah mengecek juga ya prediksi-prediksi kita. Dan terbukti indeks itu kuat di 4.900, bahkan hampir 5.000 gitu loh ya. Ya, oke. Itu cukup lama itu, Fer ya, di 4.900 ya. Jadi nggak turun-turun lagi, turun ke bawah dihajar lagi ya kan. Jadi gitu. Kalau menurut saya, cash is stress. Cash is stress artinya apa? Cash nggak menghasilkan apa-apa dalam kondisi seperti ini. Karena zero interest rate di Amerika ya. Tapi justru saatnya momentum yang tepat untuk masuk ke reksadana. Oke, Fer. Thank you. Jadi clear ya. Teman-teman, selamat berinvestasi. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif, Ferry Latuhihin dari Tanam Duit. Ciao.